Hai, jumpa lagi dengan saya di acara Banyak Tanya. Salam sejahtera dan bahagia selalu untuk sobat-sobat yang menyimak acara ini bersama saya, Gus Muskawi. Eh, Sobat, sudah kita bahas di bagian yang pertama mengenai persamaan maupun perbedaan antara pikir dan zikir. Pada bagian yang kedua ini akan kita lanjutkan pertanyaannya untuk mempertajam pemahaman tentang perbedaan antara pikir dan zikir. Utamanya yang terkait dengan perbedaan arah peruntukannya dan perbedaan alat yang digunakannya. Sedikit mengingat kembali yang telah dibahas di bagian ke-1 yang lalu, perbedaan yang pertama ialah perbedaan tentang arah peruntukannya, yang mana pikir peruntukannya diarahkan kepada ciptaan-ciptaan, sedangkan zikir peruntukannya diarahkan kepada Sang Pencipta. Perbedaan yang kedua ialah perbedaan tentang alat yang digunakan, yang mana untuk berpikir tentang ciptaan yang ada di alam jasad ini diperlukan alat yang bersifat jasad pula sesuai dengan sifat dari ciptaan-ciptaan tersebut. Sedangkan untuk berzikir kepada Sang Pencipta yang ada di alam ruh diperuntukkan alat yang bersifat ruh pula sesuai dengan sifat Sang Pencipta. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Buka. Nah, apakah alat untuk berpikir itu sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk memahami ciptaan yang berada di alam jasad ini, maka alatnya juga bersifat jasad pula agar bisa melakukan pengamatan dengan baik, dengan semestinya, karena sifat dan jenis antara alat dan objek pengamatan adalah sama. Dan alat itu disebut otak. Kita buka dulu. Nama alatnya adalah otak. Dan daya kemampuannya disebut pikir. Kemudian wilayah operasionalnya adalah alam jasad atau alam dunia dan seisinya. Untuk memahami ciptaan-ciptaan. Otak merupakan salah satu organ vital pada jasad. Akan berfungsi dengan baik selama disuplai oksigen dan nutrisi secara terus-menerus yang dibawa oleh darah setiap detiknya. Dalam bekerja, otak ini perlu mendapatkan masukan, bisa berupa informasi, intuisi, maupun kognisi melalui beberapa alat pengindera, terutama yang dapat diindera oleh mata atau segala sesuatu yang bisa diamati dengan menggunakan penglihatan jasadnya, serta yang dapat diindera oleh telinga atau segala sesuatu yang bisa diamati dengan menggunakan pendengaran jasadnya. Beberapa contoh tentang hasil pikir terhadap ciptaan-ciptaan yang ada di dunia ini antara lain pemikiran tentang jasad. Ada jasad manusia, juga hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan.
pemikiran tentang manusia, maka muncullah ilmu kedokteran, psikologi, farmasi, dan sebagainya dengan berbagai macam cabang spesialisasinya yang terus berkembang hingga saat ini. Pemikiran tentang hewan, ada ilmu zoologi, peternakan, perikanan, bahkan ilmu virologi, dan sebagainya. Pemikiran tentang tumbuh-tumbuhan, ada ilmu botanikal, perhutanan, pertanian, dan sebagainya. Belum lagi pemikiran tentang kebutuhan manusia yang sangat banyak dan sangat kompleks. Di antaranya tentang tempat tinggal, ada ilmu arsitektur, interior, eksterior, dan lain-lain. Tentang makanan, ada ilmu gizi, tata boga, dan lain-lain. Tentang sandang, ada ilmu tekstil, fashion, dan lain-lain. Tentang transportasi, ada ilmu otomotif, transportasi darat, laut, udara, dan seterusnya. Serta pemikiran tentang semua benda-benda yang ada di muka bumi ini. Ada ilmu tentang tanah, tentang air, udara, api, dan sebagainya. Bahkan tentang benda-benda yang ada di langit, di antariksa. Semua itu adalah hasil pemikiran otak manusia terhadap ciptaan-ciptaan yang terus berkembang sampai saat ini. Seiring dengan upaya manusia dalam mengamati dan memahami ciptaan-ciptaan yang ada di dunia. Bahkan meliputi seluruh penjuru alam semesta yang bisa dijangkau oleh penglihatan dan pendengaran manusia. Nah, sekarang kita buka lagi pertanyaan berikutnya supaya seimbang, gitu ya. Nah, kita buka pertanyaannya berikut ini. Nah, apakah alat untuk berzikir itu sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk memahami Sang Pencipta yang singgasananya di alam ruh, maka alatnya juga harus bersifat ruh pula, agar bisa melakukan pengamatan dengan semestinya. Sebab kalau menggunakan otak untuk memahami Sang Pencipta, tentu tidak akan mungkin karena sifat dan jenisnya berbeda. Antara alat dengan objek yang diamatinya berbeda. Alat yang sesuai untuk memahami Sang Pencipta disebutnya adalah akal, bersifat rohani. Karena memiliki akal inilah manusia menempati derajat yang paling tinggi dibanding dengan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun semua benda-benda yang ada di dunia ini. Hal ini pernah kita bahas dalam bab akal. Nah, di sini agar mudah mencari linknya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Silahkan disimak kembali. Kembali ke alat untuk berzikir tadi. Alatnya, nama alatnya adalah akal. Ya. Terus kemudian daya kemampuannya disebut zikir. Terus kemudian wilayah operasionalnya adalah alam akhirat yang dipakai untuk memahami Sang Pencipta. Akal merupakan salah satu kelengkapan ruh. Akal akan berfungsi dengan baik selama disuplai dengan ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, serta hikmah.
yang dibawa oleh jasad pada setiap saatnya. Dalam bekerja, akal ini perlu mendapat masukan informasi, terutama informasi melalui mata, kolbunya, yaitu sesuatu yang bisa dilihat atau diamati oleh penglihatan kolbunya. Dalam hal ini tidak akan pernah bisa dilakukan bila menggunakan mata jasadnya. Dan informasi yang berikutnya adalah yang melalui telinga kolbunya, yaitu sesuatu yang bisa didengar atau diamati oleh pendengaran kolbunya. Dalam hal ini juga tidak akan pernah bisa dilakukan dengan menggunakan telinga jasadnya. Nah, kita buka pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara berpindah mode alat dari mode aktif otak menuju mode aktif akal? Ini pertanyaan yang sangat penting sekali sebenarnya, agar kita tidak salah alat dalam berpikir maupun berzikir. Tidaklah mungkin seseorang itu berzikir dengan menggunakan otaknya. Tetapi bila itu yang terjadi, maka ingatan orang itu akan senantiasa dipenuhi dengan urusan-urusan dunia ketika hendak berzikir. Perlu diingat-ingat beberapa kata kunci di atas. Bahwa wilayah kerja otak hanyalah dalam ruang lingkup dunia saja. Tidak bisa nyebrang ke dalam urusan akhirat. Alam akhirat adalah wilayah kerjanya akal. Untuk mengetahui tentang urusan-urusan akhirat, seseorang boleh menggunakan otaknya pada langkah awal saja, melalui literatur, melalui doktrin, dan lain-lain yang diterima oleh otak untuk diterjemahkan ke bahasa akal. Selanjutnya untuk memahami urusan-urusan akhirat, tadi adalah untuk mengetahui. Sekarang untuk memahami urusan-urusan akhirat, seseorang sudah harus menggunakan akalnya, dibantu bersama-sama dengan otaknya. Ini merupakan langkah lanjutan, karena memahami itu haruslah melalui serangkaian upaya-upaya pengamatan, upaya penelaahan, upaya perenungan, dan seterusnya. Sehingga orang tersebut menjadi paham tentang urusan-urusan akhiratnya. Sedangkan untuk melaksanakan amalan-amalan akhirat, mutlak seseorang harus menggunakan akal yang sudah paham untuk mengingat Tuhannya di dalam zikir-zikirnya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi sebagai renungan untuk kita semua agar lebih memahami. Mari kita buka pertanyaannya. Nah, apakah akal kita sudah aktif dan sudah siap untuk dipakai berzikir? Sepertinya jawabannya akan beragam sesuai dengan keadaan seseorang. Ragam yang pertama, pasti akan ada orang yang merasa akalnya sudah aktif, tetapi ia tidak tahu kalau sebenarnya akalnya belum aktif. Dan ragam yang kedua, akan ada pula orang yang merasa akalnya belum aktif, karena ia tidak tahu bagaimana cara aktivasinya. Dan ragam yang ketiga, akan ada pula orang yang merasa akalnya sudah aktif, karena ia sudah tahu bagaimana cara mengaktifkannya. Dari beberapa macam jawaban tadi,
Mari kita renungkan bersama-sama. Sesungguhnya kita ini termasuk golongan yang mana? Apakah termasuk golongan yang salah sangka? Apakah termasuk golongan yang menyadari kalau belum aktif? Ataukah termasuk golongan orang yang sudah bisa memastikan bahwa dirinya benar-benar telah aktif akalnya? Nah, sobat-sobat semua, mari kita renungkan bersama-sama agar supaya kita tidak salah di dalam mempergunakan alat untuk berpikir dan mempergunakan alat untuk berzikir. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi di acara Banyak Tanya yang berikutnya dengan saya, Gus Mus Kawi. Salam.